Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitri Amelia Putri, mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA mengenai sistem pencernaan makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah agar dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang dibutuhkan: pertama, saya membutuhkan gambar pencernaan makanan. Kemudian saya membutuhkan alat tulis. Sistem pencernaan makanan adalah sistem yang sangat penting yang dapat membantu manusia mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi zat yang mudah dicerna oleh tubuh. Lalu akan diambil berbagai kandungan pentingnya sehingga bermanfaat bagi organ dalam dan seluruh bagian tubuh secara keseluruhan. Nah, organ pencernaan makanan dimulai dari mulut menuju kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Saya akan menjelaskan prosesnya. Jadi, pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut. Masuk ke dalam mulut. Kemudian di dalam mulut akan terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat bagian-bagian penting, yaitu ada gigi, juga ada lidah. Nah, gigi ini berfungsi memotong bagian makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, lalu akan bercampur dengan air liur yang dihasilkan oleh lidah sebelum akhirnya masuk menuju ke dalam kerongkongan. Jadi, setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan akan terdorong menuju kerongkongan. Kerongkongan ini memiliki fungsi utama membawa makanan dari rongga mulut menuju ke dalam lambung. Nah, proses turunnya makanan dari rongga mulut menuju lambung ini disebut dengan gerak peristaltik. Nah, setelah makanan terdorong dan sampai ke dalam lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung dan enzim yang mencerna makanan menjadi cairan pekat atau berbentuk pasta. Nah, cairan ini juga akan membunuh mikroorganisme yang dibawa makanan dan minuman yang kita cerna, sehingga kita akan terbebas dari kuman penyebab penyakit. Setelah di dalam lambung, makanan akan terdorong menuju ke dalam usus halus. Lambung ke usus halus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses penyerapan makanan yang lebih lanjut, di mana dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Usus halus terdiri dari tiga macam usus, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Panjang rata-rata usus halus manusia itu sekitar 6-7 meter, dan dindingnya itu terdiri dari villi dan mikrofilli yang membantu penyerapan nutrisi dan juga sari-sari makanan lebih cepat dan lebih banyak. Setelah itu, makanan akan menuju ke dalam usus besar. Dari usus halus menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar itu memiliki fungsi untuk membusukkan makanan dan akan berubah menjadi kotoran atau yang disebut dengan feses. Nah, limbah makanan ini akan didorong oleh usus besar menuju saluran yang disebut dengan saluran rektum. Nah, saluran rektum ini akan menyalurkan makanan menuju ke pembuangan terakhir, yaitu menuju ke anus. Jadi, setelah makanan sampai ke dalam anus, yaitu pembuangan terakhir, otot anus akan menahan dan juga menjaga kotoran agar tidak keluar sebelum waktunya. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai sistem pencernaan makanan.
Dari praktikum ini dapat diambil kesimpulan bahwa organ sistem pencernaan dimulai dari mulut, kemudian ke tenggorokan, ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus halus, kemudian ke usus besar, dan yang terakhir ada anus. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.